Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, terutama guru-guru honorer di seluruh Nusantara? Mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rezeki, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kembali kita bersama Jurnal Edukasia akan mengulas soal prediksi P3K yang disesuaikan dengan FR tahap 1 yang lalu. Mudah-mudahan soal ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik, kita langsung saja kita bahas untuk nomor 1. Telah terjadi perkelahian antar pelajar, seorang guru agama memberikan sanksi berupa berdiri di halaman sekolah. Dan dengan hukuman ini, anak-anak bisa menyadari kesalahannya. Dalam teori perkembangan moral, kasus di atas anak berada pada masa titik-titik. A. Tingkat primordial, B. Tingkat konvensional, C. Tingkat prakonvensional, D. Tingkat pasca konvensional, E. Tingkat prime fight. Teori perkembangan moral ini sesuai dengan perkembangan moral menurut Kohlberg. Jadi ada 3 tingkatan menurut Kohlberg ya. Yang pertama tingkat prakonvensional, kedua tingkat konvensional, yang ketiga tingkat postkonvensional. Tingkat prakonvensional itu moralitas prakonvensional, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Kalau menurut tingkat konvensional, fokusnya terletak pada kebutuhan sosial atau konformitas. Tingkat postkonvensional atau moral postkonvensional ini, individu mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inheren. Jadi jika anak ini melakukan kesalahan berupa perkelahian antar pelajar dan diberi sanksi berupa berdiri di halaman sekolah, kemudian anak ini menyadari atas kesalahannya, maka sesuai dengan teori perkembangan moral tingkat prakonvensional atau perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Nah, eksternal itu adalah hukuman yang diberikan tadi ya. Berarti nomor 1 adalah C. Nomor 2, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi beberapa macam, baik dari fungsinya bagi agama Islam sendiri, bagi kehidupan manusia, dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Isi dari kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT tidak dapat diragukan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu A. Surat Al-Baqarah ayat 39, B. Surat Al-Furqan ayat 1, C. Surat Al-Maidah ayat 46, di Surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, yang menjadi fokus utamanya di sini adalah isi dari kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu tidak dapat diragukan lagi. Nah, berarti kalau kaitannya tentang Quran surat apa ya ini yang sesuai dengan Al-Quran yang tidak diragukan, itu firman Allah yang sudah tidak diragukan. Isi dari kitab Al-Quran itu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat diragukan. Ini sesuai dengan surat yang mana? A. Surat Al-Baqarah ayat 39, B. Surat Al-Furqan ayat 1, C. Surat Al-Maidah ayat 46, D. Surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 2 ya, yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ini artinya kan tidak diragukan lagi. Berarti jawabannya nomor 2 adalah D. Surat Al-Baqarah ayat 2. Nomor 3, perkembangan Islam di Amerika salah satunya dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme, serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam yang disebut titik-titik. A. Islamic Society of North America atau ISNA, B. Free Muslims Coalition, C. Islamic Circle of North America atau ISNA, D. Islamic Information Center atau IIC,
atau pusat informasi Islam. Nah, jika dilihat dari Wikipedia, perkembangan Islam di Amerika salah satunya ini yang dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme itu adalah yang B, yaitu Free Muslims Coalition atau Koalisi Muslim Merdeka. Ya, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah B, Free Muslims Coalition. Nomor 4. Hadis sebagai penjelas atau tafsir terhadap Al-Quran dan fungsinya inilah yang terbanyak pada umumnya. Penjelasan yang diberikan ada 3 macam, diantaranya taksis al-am. Hadis mengkhususkan atau mengecualikan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Sebagian ulama menyebut bayan taksis. Misalnya ayat-ayat tentang waris dalam Quran Surat An-Nisa ayat 10. Allah mensyariatkan bagimu tentang pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Isi yang terkandung dalam ayat di atas menjelaskan tentang A. Pembagian harta pusaka terhadap ahli waris. B. Pembagian harta pusaka terhadap anak-anak laki-laki dan perempuan. C. Pembagian harta pusaka terhadap orang tua jika ada anak atau tidak ada anak. D. Semua jawaban A, B, C benar. E. Semua jawaban A, B, C salah. Nah, kalau dilihat dari Quran Surat An-Nisa ayat 10 ini menjelaskan tentang pembagian warisan ya terhadap anak-anakmu, terhadap anak laki-laki dan perempuan, bagiannya tentu tidak sama ya ini. Berarti kalau yang ditanyakan ini isi yang terkandung dalam ayat di atas ini berarti menjelaskan tentang A, B, C ini ya, pembagian harta pusaka terhadap ahli waris, pembagian harta pusaka terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, pembagian harta pusaka terhadap orang tua jika ada anak atau tidak ada anak. Ya, berarti jawabannya nomor 4 itu adalah D, semua jawaban yaitu A, B, C itu benar. Nomor 5. Indikator pencapaian kompetensi menjadi penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai. Indikator pencapaian kompetensi diantaranya dapat dirumuskan dengan menggunakan titik-titik. A. Kata kerja operasional yang spesifik dapat diatur. B. Mencakup pengetahuan saja. C. Keterampilan dan sikap saja. D. Pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. E. Kata kerja pengetahuan dan keterampilan. Nah, berarti ini kaitannya tentang indikator pencapaian kompetensi itu bisa dipelajari dan dikuasai dan dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional atau yang disebut dengan KKO ya. KKO, kata kerja operasional, yang pilihannya bermacam-macam, banyak sekali itu ya. Itu berarti nomor 5 ini indikator pencapaian kompetensi diantaranya itu dapat dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang spesifik dapat diatur ya, misalnya menjelaskan, menceritakan ya dan sebagainya itu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A, kata kerja operasional yang spesifik dapat diatur. Nomor 6, Pak Amin akan mengajar peserta didik kelas 5 PAI dengan kompetensi dasar beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotorik, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Active learning dengan strategi make a match. B. Active learning dengan strategi index card match. C. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. C. Cooperative learning strategi role playing. E. Cooperative learning strategi the power of two. Kata kuncinya di sini adalah ranah psikomotorik. Jadi Pak Amin ini ingin mengajar kelas 5 PAI dengan KD beriman kepada Nabi dan Rasul. Tetapi yang ingin dicapai adalah ranah psikomotoriknya. Nah, ranah psikomotorik ini adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu ya. Jadi yang sesuai dengan strategi atau metode pembelajaran yang akan diterapkan Pak Amin ini adalah yang D, yaitu cooperative learning strategi role playing.
Apa itu metode role playing itu? Nah, metode role playing itu suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan peserta didik dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Nah, ini memerankan ya. Jadi role playing itu dengan memerankan sebagai tokoh. Nah, tokoh siapa ini yang akan diperankan, nabi dan rasul, itu nanti siapa yang akan menjadi contoh dari tokoh hidup atau benda mati yang ingin dicapai sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi yang sesuai dengan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan oleh Pak Amin adalah di Cooperative Learning Strategi Role Playing. Nomor 7, siswa kelas 6 mulai berani untuk berpikir kritis terhadap setiap ajaran yang diajarkan oleh guru agamanya. Pada masa ini, siswa sudah mampu menemukan kebenaran dari berbagai macam cara. Hal ini menurut James Fowler, anak berada pada tahapan titik-titik A, tahap prima fight, B, tahap intuitif projective, C, tahap matic literal fight, di tahap synthetic conventional fight, di tahap individuatif relative fight. Nah, kita lihat saja tahapan menurut James Fowler. Ya, jadi ada 5 tahap ya. Yang pertama tahap intuitif proyektif atau intuitif projective fight, yaitu masa kanak-kanak awal. Yang tahap kedua itu tahap mistis literal atau mystical literal fight atau masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Tahap 3 tahap sintetis konvensional atau synthetic conventional fight atau transisi antara masa kanak-kanak dan remaja awal. Tahap keempat ini iman individuatif reflektif fight, transisi antara masa remaja dan masa dewasa atau dewasa awal. Yang tahap kelima iman konjungtif ya atau konjungtif fight, masa dewasa pertengahan. Menurut Fowler, jumlah orang dewasa yang memasuki tahap ini hanya sedikit. Jadi di sini adalah siswa kelas 6 ya, siswa kelas 6 mulai berani berpikir kritis. Nah, kalau siswa kelas 6 itu berarti tahapannya sesuai tahapan yang mana ya? Jadi yang sesuai adalah tahap ketiga, yaitu tahap sintetis konvensional atau synthetic conventional fight atau transisi antara masa kanak-kanak dan remaja awal. Nah, jadi kelas 6 itu kan transisi antara kanak-kanak dan remaja awal. Kelas 6 itu sudah mulai umur 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun ini sudah mulai memasuki remaja awal. Jadi jawabannya nomor 7 adalah di tahap synthetic conventional fight. Nomor 8. Selain keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi. Keterampilan yang harus dimiliki guru abad 21 yaitu A. Literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. B. Transformasi. C. Ideologi. D. Efisiensi. E. Efektivitas. Nah, saya kira ini mudah ya untuk menjawab. Kalau kaitannya tentang abad 21 itu ya semua harus berkaitan dengan teknologi atau komunikasi teknologi ya, informasi dan teknologinya ya. Berarti jawabannya nomor 8 adalah ya seorang guru itu harus bisa literasi media informasi ya, komunikasi dan teknologinya juga harus menguasai. Jadi jawabannya nomor 8 adalah A. Literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. Nomor 9. Berikut ini adalah pernyataan tentang karakteristik guru abad 21. 1. Keterampilan berpikir kritis. 2. Komunikasi dan kolaborasi. 3. Melakukan penilaian secara subjektif. 4. Kemampuan menyelesaikan masalah. 5. Kreativitas dan inovasi. Pernyataan di atas yang sesuai dengan karakteristik guru abad 21 kecuali. Jadi yang dibutuhkan guru abad 21 saat ini adalah tentu kemampuan dalam menyelesaikan masalah ya, dan juga harus memiliki kreativitas
dan inovasi dalam belajar. Nah, itu kan kaitannya juga harus menguasai teknologi dan informasi, bukan hanya berpikir kritis, berkomunikasi dan berkolaborasi. Itu guru zaman dahulu bisa ya, atau melakukan penilaian secara subjektif. Tapi yang dibutuhkan guru abad 21 ini adalah bisa menyelesaikan masalah dan memiliki kreativitas serta inovasi dalam pembelajaran, khususnya dalam pengembangan teknologi dan informasi seperti saat ini. Berarti nomor 9 jawabannya adalah C, 1, 2, 3 ini yang tidak sesuai dengan karakteristik guru abad 21 ya, karena kecuali. Nomor 10, Bu Aziza akan mengajar kelas 4 semester 1 pada pelajaran 1. Kemudian dalam RPP-nya dia menyajikan materi sebagai berikut. Al-Quran surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh atau Al-Falaq." Maksudnya Allah memerintahkan pada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Materi yang disajikan Bu Azizah termasuk kategori titik-titik. A. Fakta, B. Konsep, C. Prosedur, D. Metakognitif, E. Prinsip. Kita lihat dulu artinya satu persatu. Fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat digunakan untuk memperkuat data dan informasi yang telah ada. Ya, kemudian konsep. Konsep adalah berkaitan dengan pengertian, definisi, dan teori-teori tentang sebuah ilmu. Kalau prosedur, C ya, itu kaitannya dengan cara atau langkah-langkah dalam melakukan suatu pekerjaan. Metakognitif, kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui dalam konteks pembelajaran. Siswa mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Kemudian prinsip. Prinsip itu merupakan kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Berarti kalau di sini Bu Aziza itu mengajar kelas 4 yang memberikan materi tentang Al-Quran surah Al-Falaq yang dikaitkan dengan data dan informasi yang kuat ya. Ini kaitannya tentang kategori yang bersifat fakta. Nah, berarti materi yang disajikan Bu Aziza ini termasuk kategori fakta ya. Fakta yaitu dengan memperkuat data dan informasi yang diambil dari surat Al-Falaq tadi, kemudian diberikan beberapa hal ya, bagaimana Rasulullah itu sering membaca surat ini ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, ini merupakan fakta yang diberikan untuk memperkuat fakta dan data informasi itu sehingga siswa nanti bisa memiliki gambaran yang jelas terhadap pembelajaran ini ya. Maka Bu Aziza ini menyajikan materi dengan kategori fakta. Jawaban 10 adalah A. Fakta. Demikian 10 soal yang bisa dapat kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan tambahan referensi untuk kita semuanya untuk mengikuti seleksi tahap kedua nanti. Mudah-mudahan semua berhasil dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.